Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Rati TV dan pendengar FM dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dede Setiawan boleh hadir menjumpai Anda untuk dialog khusus edisi hari ini. Dan tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menemani siang hari Anda dengan tema kita yaitu kaitannya dengan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik atau PPP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Dan kami juga informasikan bagi Anda yang mungkin ingin bergabung siang hari ini silahkan bisa melalui line WhatsApp di 0821 333 55547. Dan tentunya untuk tayangan Rati TV Kebumen juga kami pancar luaskan melalui kanal YouTube di Rati TV Kebumen dan juga melalui Facebook di Rati Televisi. Berbincang kaitannya tema kita siang hari ini sudah hadir ada dua narasumber. Yang pertama ada beliau Ibu Ana Ratnawati SKM MSI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Didi, juga pemirsa Rati TV dan pendengar Radio In FM Kabupaten Kebumen. Tentunya sangat senang sekali bisa ketemu dengan Mas Didi. Baik, ini Bu Ana luar biasa semangatnya begitu ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Mas Didi sehat? Alhamdulillah sehat bisa berjumpa dengan Bu Ana dan selain itu juga sudah hadir ada Bu Ulfah Muswardani MM selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Selamat siang Bu Ulfah. Selamat siang. Selamat berjumpa dengan kami, pemirsa Rati TV dan pendengar In FM Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bu Ulfah ini kecil-kecil tapi energik ya. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Mas Didi. Alhamdulillah. Baik, ada Bu Ana dan juga Bu Ulfah. Hari ini akan berbincang sekali lagi terkait dengan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik atau PPP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Dan sekali lagi kami informasikan Anda dapat bergabung melalui line WhatsApp di 0821 333 55547. Lalu saja kita akan berbincang, saya ke Bu Ana terlebih dahulu. Nah, ini kaitannya dengan evaluasi begitu ya Bu ya. Ini diinformasikan bahwa Disdukcapil Kabupaten Kebumen telah dievaluasi oleh Biro Organisasi Seda Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik atau PPP. Boleh diceritakan terlebih dahulu Bu, mungkin ini kegiatannya dengan evaluasi ini tujuan dan maksudnya itu apa sebetulnya? Silakan Bu Ana. Baik, Mas Didi, alhamdulillah ya. Kita kemarin minggu yang lalu kita dievaluasi oleh Biro Organisasi Seda Provinsi Jawa Tengah. Untuk OPD yang dievaluasi itu kita sekabupaten Kebumen hanya dua, Mas Didi. Hanya dua? Hanya dua. Hanya dua. Yang pertama hari Rabu kemarin kita dievaluasi yang pertama, yang kedua Dinas Perizinan. Oke, baik. Dari evaluasi tersebut tentunya tujuannya adalah untuk bagaimana sebuah penyelenggara pelayanan itu dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang ada, kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tentunya hal ini adalah agar pelayanan yang diselenggarakan itu memenuhi apa yang sudah ditetapkan. Kemudian pelayanan ini tentunya maksudnya agar sebuah penyelenggara pelayanan itu dapat melaksanakan pelayanannya dengan tentunya secara profesional, kualitas, bermutu, dan sesuai dengan kaidah yang ada. Seperti itu. Baik, berarti ini memang evaluasi setiap tahun atau seperti apa jangkanya, Bu? Kalau pelayanan evaluasi penyelenggara pelayanan publik itu harapannya itu setiap tahun itu dilaksanakan. Untuk yang kali ini itu diselenggarakan di Dukcapil. Ini sepertinya yang pertama ya Bu Ulfa ya? Kedua. Tahun 22. Ya, Bu Ana hadir Januari baru tahun ini. Oke, baik. Jadi itu sudah yang kedua. Jadi harapannya setiap kali evaluasi ada sesuatu yang belum sempurna, belum sesuai ketentuan, itu kita berusaha untuk menstandarkan seperti itu. Betul. Oke, baik. Dan kemudian untuk kaitannya dengan evaluasi ini kan kaitannya dengan penyelenggara pelayanan publik. Nah, mungkin poinnya ada di situ. Mungkin boleh sekilas
diceritakan Bu Ana seperti apa sih untuk prosesnya, kemudian apa saja mungkin yang dinilai dari evaluator EKPPP ini? Nggih. Kalau kita dievaluasi itu tentunya ada standar yang harus dicukupi. Sebuah standar pelayanan yang harus mencakup hal-hal kriteria-kriteria tertentu, misalnya sarana prasarananya, misalnya sumber daya manusianya. Kemudian yang di sini tentunya yang paling utama itu adalah SP atau standar pelayanan yang kita menyelenggarakan di Dukcapil itu ada 24 standar pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. 24 standar pelayanan itu semuanya itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian sebuah standar pelayanan yang ada itu harus diuji pabrikan, harus istilahnya mendapatkan masukan, mendapatkan input dari akademisi, dari masyarakat, dari tentunya pemerintah, NGO dan sebagainya. Ini semuanya sudah kita lakukan. Nah, karena seperti itu, ini kita direview, diuji lagi, apa istilahnya untuk benar ini sudah dilaksanakan sesuai atau belum dan sebagainya. Jadi standar pelayanan itu 24 pelayanan yang harus kita laksanakan itu tentunya semuanya sudah ada SOP-nya, sudah ada ketentuannya seperti itu. Oke, baik. Kemudian saya ke Bu Ulfa. Nah, ini kaitannya dengan tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Ana kaitannya standar pelayanan. Nah, ini boleh jelaskan mungkin Ibu Sararin sih sebetulnya bagaimana terkait dengan standar pelayanan ini ataukah memang semua poin-poin yang ada atau pelayanan yang mungkin berhubungan dengan masyarakat ini nantinya dinilai atau mungkin dari evaluator ini ada kriteria khusus mungkin atau seperti apa Bu Ulfa? Baik, sebenarnya dasar dari standar pelayanan ini evaluator akan menilai apakah sudah sesuai dengan janji yang diterapkan di standar pelayanan. Kita punya 24 pelayanan tadi ya. Apakah sudah sesuai dengan janji, sesuai dengan standar pelayanan? Kemudian apakah kita sebagai petugas pelayanan sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan standar pelayanan, dan juga apakah kita sudah melaksanakan perbaikan terus-menerus dari standar pelayanan yang sudah kita terapkan. Karena standar pelayanan terhadap 24 ini berbeda-beda semua. Kita ada pelayanan kartu keluarga, berbeda dengan bagaimana standar pelayanan daripada pembuatan KTP. Di standar pelayanan itu ada bagaimana syaratnya, bagaimana waktunya, dan bagaimana alur prosedurnya. Jadi dengan acuan standar pelayanan ini, evaluator akan bisa menilai bagaimana keberlanjutan dan ketaatan kita untuk melaksanakan standar pelayanan. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa tahun kemarin kita pada predikat baik. Predikat baik? Ya, kita akan menuju ke pelayanan prima. Mudah-mudahan dengan kita memenuhi apa yang menjadi harapan evaluator itu nanti kita akan menjadi menuju ke pelayanan prima. Oke, baik. Kalau tahun lalu sudah predikatnya baik begitu, minimal harus meningkat lagi begitu ya, dan ini harus dengan semangat yang luar biasa dengan tim begitu mungkin ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan standar pelayanan ini? Nah, ini kalau kaitannya dengan pelayanan di Dukcapil kan ini beragam, tadi disampaikan beragam. Nah, kemudian untuk standar pelayanan masyarakat ini sebetulnya dinilainya itu dari mana? Apakah dari masyarakat, apa mungkin bertanya kepada masyarakat, atau mungkin ada evaluator ini mereka punya apa ya Pak, biasanya belangko mungkin atau apa untuk masyarakat? Acuan untuk penilaian ya. Seperti apa Bu? Saya? Monggo. Ya, bahwa evaluator itu kan menilai bagaimana ketaatan terhadap standar pelayanan ini dari survei kepuasan masyarakat, dari SKM. Ada beberapa cara untuk menilai. Salah satunya adalah dengan survei kepuasan masyarakat atau disingkat SKM, di mana SKM ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Kita sudah menuju kepada evaluasi yang kedua untuk di bulan 2, akan yang ketiga. Nah, dari hasil SKM ini akan bisa ketahui seberapa kinerja pelayanan di Dinas Dukcapil Kabupaten Kebumen. Untuk saat ini SKM ini diperoleh dari kuesioner masyarakat mengisi
mengisi Setiap masyarakat yang datang, begitu? ya, Oh. baik melalui online Mm-mm. atau melalui formulir yang kita sebarkan. Nanti kita rekap, akan diperoleh nilai. Atau triwulan 1 kita mempunyai nilai 93 Mm-mm. nilai SKM-nya. Kemudian triwulan 2 kita mempunyai nilai 93,06. Dan kita harapnya sampai akhir Desember ini akan selalu meningkat, tidak ada penurunan dengan berbagai perbaikan-perbaikan di mana dari SKM ini akan ketahuan nilai-nilai yang rendah. Nah, nilai yang rendah ini akan jadi acuan rujukan kita untuk menindaklanjuti sebagai rencana tindak lanjut dan tindak lanjut 3 bulan ke depan, karena harus tindak lanjuti. Dari SKM yang pertama ini maksimal 3 bulan harus ditindaklanjuti seperti itu. Untuk perbaikan-perbaikan menuju hal yang baik, mendekati standar pelayanan yang sudah kita buat sebagai janji kita. Oke, baik. Nah, ini Bu Ana, ini kan jadi satu apa ya, mungkin bukan beban, tapi ini sebetulnya tantangan mungkin ya, dengan nilai yang menurut saya sudah sangat bagus, berarti 93 rata-rata di angka itu. Nah, kemudian bagaimana upaya untuk mempertahankan atau mungkin harusnya lebih baik lagi mungkin begitu Bu Ana. Apa yang mungkin diupayakan oleh teman-teman dari Disdukcapil untuk supaya tetap menjaga pelayanan secara pribadi? Baik, Mas Didi, ya, berbagai upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan, standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Beberapa kita mencoba untuk selalu memberikan motivasi kepada bawahan, kemudian menerapkan budaya kerja kepada semua pemberi pelayanan, baik itu kita mempunyai mutu senyum, sapa, salam dan sebagainya, itu semuanya kita terapkan. Kemudian yang berikutnya kita memberikan motivasi selalu kepada pemberi pelayanan atau dalam hal ini teman-teman yang di gardu depan ya. Jadi pelayanan yang kita berikan selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kemudian kita juga punya slogan untuk bahagia, Pelayanan sepenuh hati. Ya, pelayanan sepenuh hati dan membahagiakan masyarakat. Jadi itu kita motonya seperti itu. Jadi ini selalu kita tekankan, dan tentunya itu tadi yang Bu Ana selalu sampaikan, bahwa semua harus merasa senang bekerja, kemudian disiplin, kemudian mengetahui peraturan perundang-undangan, dan tentunya mempunyai semangat untuk bekerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Itu selalu kita sampaikan kepada teman-teman, dan ini setiap kali kita motivasi melalui baik itu secara langsung, setiap kali apel, memotivasi. Kemudian kita juga ada beberapa yang kaitannya dengan pemberian ya sesekali refreshing Mas, ya ada outbound, melalui ada peningkatan SDM. peningkatan SDM, kemudian kita juga ada diklat, ada bintek, seperti itu sih. Oke, baik. Berarti ini memang upaya-upaya ini terus dilakukan, begitu ya. Bagaimana supaya tim ini tetap solid, begitu, Betul. supaya tim ini juga memberikan pelayanan kepada publik dengan semaksimal mungkin seperti itu. Jadi Ya. menambahkan juga Boleh, Bu Bu. Kadis, bahwa di samping tadi itu juga kita saya untuk, karena di sana itu yang menjadi sorotan yang paling banyak di dalam evaluasi itu adalah sarprasnya. Bu Ana selalu pembenahan terhadap sarprasnya untuk menjadi yang Dinas Dukcapil yang beautiful, yang cantik, baik luar maupun dalam, dengan keindahannya seperti itu. Dan juga belum saya sampaikan bahwa ada janji kita, di sana ada janji kita menerima sanksi apabila tidak sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kompensasi dan sanksi apabila tidak sesuai dengan standar pelayanan tapi masih ketinggalan. Berarti ini peraturan internal sendiri? Enggak, sebagai maklumat pelayanan, yang oke. terhadap beberapa pelayanan tadi. Baik, ini luar biasa ya, ternyata harus berkomitmen begitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita siang hari ini. Kita istirahat terlebih dahulu. Untuk pemirsa Rati TV dan pendengar ini FM, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam dialog khusus bersama Disdukcapil Kebumen. Terima kasih
kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus bersama Disduk Capil Kebumen, dan siang hari ini kita masih berbincang kaitannya dengan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik atau EKPPP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Tentunya hari ini kita juga masih buka kesempatan bagi Anda yang mungkin ingin bertanya siang hari ini. Silakan bisa melalui line WhatsApp di 0821 333 55547. Kita kembali berbincang, saya ke Bu Ana kembali. Bu, kaitannya dengan pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat. Disduk Capil ini pastinya sangat erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kemudian mungkin bisa disampaikan kaitannya dengan pelayanan yang diberikan. Tadi ada cukup banyak begitu, Bu. Nah, Inovasi. ini untuk mendapatkannya gimana? Apakah harus ke harus ke kantor kah begitu? Nah, ataukah mungkin ada beberapa layanan yang memang diberikan sebagai ekstra pelayanan mungkin dari Disduk Capil, monggo Bu Ana. Oke. Baik Mas Didi, Disduk Capil dari waktu ke waktu berusaha keras untuk terus meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Tentunya dari beberapa pelayanan yang kita berikan di kantor utama di Disduk Capil sendiri, itu memang yang boleh dibilang yang cukup ramai sebetulnya. Beberapa tempat pelayanan yang tidak hanya di Dukcapil itu ada di desa. Kebetulan kita desa yang pertama ngeling dengan Siak terpusat itu di Karanganyar, kemudian di Kecamatan Karanganyar, kemudian yang berikutnya kita ada di mall pelayanan publik juga ada pelayanan dari Dukcapil, kemudian kita juga ada pelayanan yang semua perekaman kecamatan itu semuanya sudah melaksanakan juga. Namun yang mencetak KTP itu baru ada 19 kecamatan yang bisa mencetak KTP. Kemudian yang berikutnya tentunya kita mengembangkan pelayanan yang lebih, yaitu kita mempunyai inovasi yang mana salah satunya adalah kita mempunyai pelayanan yang ada di alun-alun atau di hari Minggu, Car Free Day Mas Didi ya. Di alun-alun itu kita memberikan namanya itu karena pelayanan hari Minggu itu Sunday morning. Oh, ya. Sunday morning. Okay. Nah, kan Sunday morning itu kita memberikan pelayanan yang di hari Minggu ya, sambil santai administrasi kependudukan, dokumen anyar maning seperti itu nggih. Jadi masyarakat bisa langsung datang, kita hadir dengan mobil keliling kita, masyarakat jalan-jalan santai di alun-alun, bisa mungkin KTP-nya rusak diperbarui, mungkin di situ ada perubahan status, katakan seperti itu, dulu belum menikah sekarang menikah misalnya. Kalau itu sepanjang membawa syaratnya cukup lengkap, kita bisa berikan pelayanan. Tapi jangan khawatir karena hari Minggu itu juga kita juga memberikan pelayanan yang ada di kantor. Jadi kita 24 pelayanan itu, segala macam pelayanan itu kita bisa berikan di hari Minggu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang di hari kerja itu tidak sempat atau tidak punya waktu untuk mengurus langsung pada hari kerja itu. Jadi bisa hari Minggu, mungkin seperti orang yang luar kota itu Mas Didi biasanya itu biasanya kan orang pindah datang, kemudian mungkin orang luar kota yang merubah statusnya, dulu belum menikah, kemudian menikah, dulu belum punya anak, maka sekarang sudah punya anak. Nah, seperti itu. Nah, dari ini banyak pelayanan yang kita berikan. Kita tentunya berharap masyarakat semakin dimudahkan. Kita mendekatkan kepada masyarakat. Oke, baik. Dan ini kalau tadi Bu Ana menyampaikan inovasi begitu, apakah inovasi ini menjadi salah satu poin juga Ibu untuk di poin evaluasi kinerja ini? Nah, ini mungkin menjadi salah satu hal yang menarik juga karena pastinya setiap pelayanan, setiap OPD yang menyelenggarakan pelayanan ini pasti harus ada inovasi dan terus berinovasi begitu. Apakah itu jadi salah satu poinnya juga, Bu? Ya, baik. Tentang inovasi, kita itu harus selalu berusaha untuk memberikan sesuatu yang berbeda dari yang umumnya seperti itu.
Inovasi kita, kalau kita boleh berhitung, mungkin kita sudah ada sekitar 8, Mas. Ini, 8 inovasi seluruhnya. Kemudian ada 2 inovasi yang sudah pernah kita ajukan untuk maju lomba ya. Lomba baik itu kemarin kita sempat maju yang balada pakis itu ke nasional dan ke tingkat kabupaten. Kebetulan kita kemarin dapat TV 50 inch. Wah. Itu ya. Luar biasa. Ini berarti emang karena apresiasi begitu Bu? Karena kebetulan kita memang masih masuk di nominasi nomor 2 Mas Didi, belum nomor 1. Tetapi itu sudah bisa membuat kita semangat untuk kita lebih lagi meningkatkan motivasi kita untuk berinovasi. Inovasi yang kemarin sempat kita ajukan kemudian mendapat apresiasi itu adalah balada pakis, Mas. Iya. Yaitu singkatan itu. Balada pakis itu bayi lahir mendapatkan paket, kalau lahir kan mendapatkan paketnya di kita 4 sekaligus, Mas. 4, Ya, oke. 4. Apa Bu? 4 itu yang pertama dia akan mendapatkan akte kelahiran. Akta. Iya. Oke. Kemudian dia akan mendapatkan perubahan kakak. Ibunya kan berarti kan ada puteranya yang masuk atau putrinya yang masuk. Iya. Ya. Kemudian akan mendapatkan kartu KIA bagi bayinya. Langsung mendapatkan kartu identitas anak. Kemudian yang keempat tentunya dia akan mendapatkan KIS, Kartu Indonesia Sehat. Kita bekerja sama dengan BPJS, kemudian kita bekerja sama dengan rumah sakit, seluruh rumah sakit yang ada di Kebumen, kemudian seluruh puskesmas yang perawatan. Harapannya masyarakat itu yang melahirkan itu nanti pulang itu sudah mempunyai 4 dokumen yang kita perbarui. Nah, yang mengurus, Mas, rumah sakitnya. Oh, rumah sakitnya. Oh, Ya. ini sebagai salah satu sinergi mungkin seperti itu ya Bu ya. Betul. Jadi kita punya link dengan rumah sakitnya, kita ber-PKS, bekerja sama, ber-MOU lah ya. Nah, di situ nanti tinggal datanya dimasukkan ke kita melalui Google Spreadsheet, data kita terima, kita serahkan. Jadi si ibu itu harapannya pulang itu sudah membawa 4 dokumen. Jadi yang mengurus rumah sakitnya, atau puskesmasnya, atau polikliniknya. Jadi tidak harus masyarakat lagi yang kemana-mana. Ini salah satu terobosan yang kita berikan agar masyarakat dimudahkan. Betul sekali. Jadi tidak lagi disibukkan dengan harus urus ini itu begitu ya Bu betul, ya. Jadi ini salah satu inovasi yang mendapatkan apresiasi loh, luar biasa Bu Ana. Terima kasih. Baik, kemudian saya ke Bu Ulfa. Kaitannya dengan pelayanan Bu Ulfa. Sekarang kan di eranya ini era digital, eranya era milenial yang apa-apa itu selalu dengan media begitu, dengan digital. Nah, apakah ada pelayanan juga kaitannya dengan Disduk Capil untuk penyelenggaraan pelayanan publik sendiri? Ada fasilitas online atau tidak? Ya, untuk Capil sekarang ini kita ada fasilitas online-nya. Kita pakai WA, namanya WA Tiket. Apa tuh Bu? Jadi masyarakat ketika melaksanakan pelayanan itu bisa order dari rumah. Oh. Ya, melalui kita chattingan biasa aja dari WA. Kemudian difoto, kemudian berkasnya difoto, nanti kemudian dikirim ke nomor-nomor yang dituju. Di sana ada nomor untuk yang pendaftaran penduduk, untuk itu kartu keluarga, KTP, kemudian pindah. Ada juga nomor yang kedua, nomor untuk akta capil. Kita ada 3 nomor. Nomor yang ketiga itu untuk nomor yang untuk data bermasalah atau helpdesk. Nah, masyarakat tinggal di rumah aja, jadi nggak usah minta tolong orang, sudah bisa. Nanti ketika dikirim, cuma cukup difoto aja, difoto, dikirim ke nomor yang dituju, nanti sama petugas diverifikasi. Setelah sesuai, nanti petugas akan menerbitkan sesuai dengan permintaan. Ada kartu keluarga, ada akta. Ketika sudah jadi, nanti ada notifikasi, ada berikan silahkan diambil pada hari apa. Atau kalau penduduk itu melampirkan nomor email, bisa kita kirim, kita PDF-kan, nanti dikirim melalui email. Nanti penduduk bisa mencetak sendiri.
untuk kartu keluarga, karena kan sudah pakai TTE, Betul. tanda tangannya sudah pakai tanda tangan elektronik, pakai barcode. Nanti hanya dengan kertas 80 gram, kemudian A4, masyarakat bisa cetak sendiri di rumah, kirim lewat email, Ya. PDF sudah bisa, nggak usah lagi ke Dukcapil. Kecuali kalau KTP atau kartu identitas anak itu harus ke Dukcapil. Kita juga ada layanan yang namanya aplikasi Lawet Kebumen. Di sana juga bisa dilihat melalui situ. Di sana ada konten-konten, ada konten aduan yang bisa di browsing lewat Play Store. Nanti di sana ada namanya aplikasi yang punya Dukcapil yang baru dilaunchingkan oleh Bapak Bupati kemarin tanggal 2 September. Di sana lengkap sekali, ada menu profil, ada menu aduan, ada menu syarat-syaratnya, tadi SP-nya, menu. Jadi masyarakat cuma klik, oh saya mau buat kakak, syaratnya apa aja, di situ sudah ada semua. Gitu. Kemudian ketika, oh saya mau pelayanan kakak, cuma klik pelayanan kakak, nanti akan terintegrasi dengan nomor yang ke kartu keluarga, kayak gitu, seperti itu. Kalau ada aduan juga klik, oh kalau aduan tentang pendaftaran penduduk, nanti ke Kabid Deduk, seperti itu, sudah semua terintegrasi dan sudah di launchingkan kemarin oleh Bapak Bupati pada hari Jumat tanggal 2 September. Juga karena yang nasional tadi itu, identitas kependudukan digital. Kita lagi ke era digital loh. Nanti KTP ketika kita sudah punya di HP smartphone kita sudah diinstal, sudah diaktifkan oleh Dukcapil, kita kalau KTP hilang, KTP rusak, sudah tidak bingung lagi karena sudah ada di smartphone kita, hanya dalam satu genggaman semua ada di situ. Jadi kalau Mas Didi mau pengen punya identitas kependudukan digital atau KTP digital, bisa akan kita oleh operator akan diaktifkan setelah nanti download lagi di Play Store. Oke, baik. Ini memang betul-betul ya memang tuntutan kembali lagi ya, karena eranya era digital, semuanya serba digital, memang harus semuanya itu termasuk pelayanan begitu ya. Maka slogan kita kan Dukcapil se-Indonesia itu Go Digital. Go Digital. Ya, semuanya nanti sebuah digital. Baik. Nasional. Sudah nasional begitu ya. Makanya bisa saja di kantor itu sepi. Sebenarnya mereka di kantor itu memproduksi banyak karena sudah via online gitu. Betul. Jadi dapurnya ibaratnya bekerja terus, tapi nantinya di masyarakat tidak banyak yang datang ke Dukcapil. Mengurangi kerumunan. Betul. Dan ini juga mempermudah masyarakat mungkin ya, kalau kita lihat Kebumen sendiri kan ini memang wilayahnya luas kan, mungkin yang memang jauh, aksesnya mungkin jauh begitu ya dari pusat kota, ini sangat-sangat mempermudah begitu ya tadi dengan layanan-layanan yang diberikan oleh Dukcapil begitu. Nah, tapi kalau untuk setiap harinya ini flow dari atau pengunjung yang datang di Dukcapil juga masih cukup banyak, Bu Ulfa ini? Masih, tapi tidak seperti dulu. Jadi ibaratnya kita diproduksi kita 500, paling nanti yang datang sampai 150, jadi banyak yang sudah melalui online. Dan ini tadi juga sepertinya saya dapat pas kita ngobrol begitu ya, ini dengan Bu Ana juga menyampaikan kalau di mall pelayanan publik juga ada layanan juga begitu ya Bu? Ada, iya. Ini setiap hari juga Bu? Betul, ada petugas kita yang kita taruh di sana agar masyarakat yang mungkin di mall itu sekaligus mengurus segala sesuatunya sudah di KTP-nya juga ada di situ, kakak juga ada di situ. Misalnya juga ingin yang tempatnya lebih nyaman, ya kan mall kan sudah beda Mas, namanya juga mall ya. Mungkin sekaligus nanti mau ngurus yang pelayanan lain itu sudah kita juga sediakan di situ. Oke, baik. Ini memang layanannya dipermudah, diperdekat juga ke masyarakat, semakin mendekatkan pelayanan di Dukcapil ke masyarakat begitu ya. Betul. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan kita siang hari ini. Istirahat terlebih dahulu, dan untuk pemirsa Rakyat TV serta pendengar FM jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam dialog khusus bersama di Dukcapil Kebumen. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog bersama di Dukcapil Kabupaten Kebumen. Dan di segmen terakhir ini kita cek terlebih dahulu apakah ada WhatsApp yang masuk untuk kita bacakan. Coba Oke, ini ada
ada WhatsApp yang masuk Ibu, nanti kita tanggapi. Sore Ibu, layanan di kantor Capil apa sekarang masih lama seperti dulu ya? Soalnya rumah saya jauh kalau harus bolak-balik. Terima kasih. Nah, ini mungkin bisa diulang lagi tadi sudah disampaikan bahwa pelayanan yang ini bisa lewat online juga ada begitu. Ini dari pemirsa. Mungkin Bu Ana terlebih dahulu. Iya, baik. Terima kasih, ini dari Pemirsa. pemirsa ya. Baik, kalau layanan Dukcapil itu kita mempunyai moto slogan intinya 1 hari one day service, 1 hari selesai. Nggih. Kalau ini pun belum selesai, kami pikir itu kadang, mohon maaf ini Mas Didi, nggih, kadang itu justru masyarakat itu datanya belum cukup lengkap. Nggih. Mungkin itu surat keterangan yang mungkin kalau pindah itu biasanya yang pindah keterangan dari sana melepas untuk masuk di Kebumen itu kadang juga belum lengkap, itu yang menyebabkan kadang agak lama. Tetapi apabila syaratnya sudah memenuhi, kita jangankan sehari Mas, kadang kita 10 menit juga sudah bisa, 5 menit tergantung dari banyak jumlahnya apa istilahnya pemohon ya dan sebagainya itu. Jadi kita kalau lama itu relatif Mas, kadang tidak dari pihak kita saja. Kemudian kita juga mempunyai pelayanan yang tadi kami sampaikan dengan WA tiket, dengan kita punya aplikasi yang masyarakat bisa di rumah saja, kemudian mengajukan permohonan langsung dengan HP-nya bisa mendownload di Play Store. Kita punya aplikasi Lawet Kebumen, itu dipersani saja. Jadi tidak ada sulitnya. Ya. Kemudian kalau jauh bolak-balik, nah kalau jauh bolak-balik tidak harus ke Dukcapil. Mungkin kalau jauh yang terdekat kan sekarang bisa juga. Yang jelas kalau nggak pengen bolak-balik tetap di rumah saja ya pakai online saja. Nah, kalau di kecamatan, di kelurahan sudah juga terbuka. Artinya tidak harus tidak harus di Dukcapil. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tidak ada alasan bolak-balik lagi selama pemohon ini mengetahui persyaratannya ya. Tadi disampaikan Bu Ulfa di Lawet Kebumen begitu. Bu Ulfa ada tambahan mungkin? Cukup. Ya, sebenarnya seperti apa yang Bu Kadis tadi bahwa kita selalu berkomitmen semuanya one day service. Cuma terkadang penduduk itu yang kurang memahami. Ketika persyaratannya kurang, nah itu dia yang tidak mau melengkapi. Juga seringnya penduduk itu dia datang sendiri melalui kadang melalui perintah orang. Ini yang sering tidak ada komunikasi langsung dengan penduduk. Ketika mengurus sebenarnya permasalahannya apa. Ketika dia menyuruh orang kan tidak ada komunikasi yang jelas. Contohnya ketika ditanyakan buku nikahnya, ketika perintah orang kan nggak tahu kenapa berubah nama, kenapa berubah data. Kalau seandainya penduduk itu datang sendiri langsung, akan tidak ada jadi miss, dan ini yang selalu menjadi kita miss masyarakat yang kadang lama seperti itu. Karena harus bolak-balik, karena perintah. Makanya saran kami, kalau mengurus dokumen kependudukan itu datang sendiri. Tidak harus ke Dukcapil. Kita punya 26 pelayanan di kecamatan atau di MPP remote pelayanan seperti itu. Oke, baik. Ini kita nyambung dulu dari pertanyaannya tadi disampaikan juga oleh Bu Ulfa, harus datang begitu. Nah, ini kemudian ketika misalkan masyarakat ini tidak mampu datang, dalam tanda kutip mungkin ada difabel gitu atau mungkin lansia yang memang sudah tidak mampu untuk datang ke pelayanan ini, seperti apa upayanya dari Dukcapil? Ya, kita kan ada program bupati namanya GOLAK. Go Layanan Administrasi Kependudukan Jemput Bola ke rumah-rumah. Tadi ada Geli Difaduk, gerakan pelindungan terhadap difabel, juga door to door ke rumah-rumah bagi orang jompo, orang yang sakit menahun, atau tadi ODGJ yang di rumah yang tidak di shelter, akan kita datangi door to door dan kita rekam datanya. Ketika dia membuat apa, kita bantu semuanya. Jadi kita memberikan servis kepada masyarakat secara purna dengan program tadi GOLAK. Program Bupati ini memang program unggulan Bupati. Program unggulan Bupati. Iya. Kita semua dimudahkan ketika orang yang sudah sakit puluhan tahun itu kan nggak bisa datang. Kita datang, kita rekam. Gitu. Bahkan suka ada permintaan juga, polisi ketika ada kecelakaan, kita diminta datang untuk mengidentifikasi siapa sih ini namanya. Karena dengan sidik jari aja kan ketahuan. Orang yang sudah rekam, begitu
dicek sidik jarinya akan kelihatan, oh ini penduduk mana, seperti itu. Oke. Sebenarnya sudah dimudahkan. Sudah gitu, dimudahkan, dan- ya. Kita punya alatnya, Mas. Oh, punya alatnya, Iya. berarti ini bisa dibawa juga. Ya, Ya. mobile. Jadi misalnya kemarin kita sempat ada kecelakaan atau yang pernah kita beberapa waktu lalu ada pembunuhan. Pembunuhan. Ya, ini kan tidak membawa KTP. Kita bisa lihat dengan sidik jarinya, kemudian kita langsung linkkan, udah kelihatan datanya dengan sidik jari ini namanya ini, seperti itu. Itu sudah kita memiliki alat itu. Jadi kita bekerja sama juga dengan kepolisian untuk hal tersebut. Sering kita dimintain bantuan seperti itu, Mas. Oke, baik, betul. Ini memang sekarang semuanya dipermudah begitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi. Misalnya memang kalau tidak mampu dengan keterbatasannya, nanti akan Kita datang jemput bola begitu. Iya. Tapi jangan dimanfaatkan juga ketika misalnya orang ini malas begitu. Nah ini beda lagi, beda cerita lagi begitu ya Bu. Baik, adakah WhatsApp lagi yang masuk? Silakan. Baik. Assalamualaikum, mau tanya apa ada denda saat telat pembuatan berkas KK dan KTP maupun akte bagi keluarga baru menikah maupun anak lahir? Berapa maksimal batas waktu pembuatan supaya tidak kena denda? Nah ini kaitannya dengan denda. Apa ada denda? Ya, saya jawab nih. Kaitannya dengan denda, kita masih pakai perda yang administrasi kependudukan nomor 5 nomor 2 tahun 2015. Perubahan dari perda 2 tahun 2009. Di sana masih menyebutkan denda. Di mana bagi masyarakat, contohnya setelah melahirkan harusnya 2 bulan itu sudah melaporkan kelahiran. Nah, ketika lebih dari 2 bulan maka pasti akan kena denda 20.000 untuk pembuatan akte kelahiran. Nah, itu adalah peristiwa penting. Peristiwa penting itu lahir, mati, perceraian, perkawinan, itu peristiwa penting. Nah, kemudian ketika kartu keluarga itu menyangkut peristiwa kependudukan, yaitu peristiwa yang merubah data kependudukan. Betul. Pekerjaan, pendidikan, status di KK, itu seharusnya peristiwa kependudukan itu harus dilaporkan 30 hari setelah perubahan. Kalau lebih dari 30 hari ketika membuat KK, maka kena denda 5.000. Sedikit sih, cuma 20.000 untuk akte, KK untuk 5.000. Tapi ke depan kita sudah ada rancangan untuk penghapusan denda di Kabupaten Kebumen untuk pelayanan dukcapil melalui perubahan perda nanti. Sudah Ibu Kadis sudah melaksanakan kebagian hukum dan nanti kita akan ke Dewan untuk penghapusan denda. Perubahan perda. Oke, baik. Tapi harapannya ini juga untuk masyarakat juga harus aware juga. Masa sampai harus menunggu gitu ya, harus menunggu untuk pembuatan berkas-berkas, apalagi ini berkas yang penting katanya mungkin dengan berbagai kegiatan mungkin kan dibutuhkan gitu. Ya. Baik. Ada pertanyaan kembali, ini cukup panjang ini pertanyaannya ya. Assalamualaikum, mau tanya kalau anak sudah kerja dan di tempat kerja didaftarkan secara otomatis KIS JKN diganti mandiri, seumpama anak sudah tidak dan menikah dan tidak mampu untuk membayar, apakah bisa kembali lagi ke KIS JKN pemerintah? Kalau bisa apa syaratnya? Kalau tidak bagaimana solusinya? Dan undang-undang berapa yang mengatur harus pindah KIS perintah ke KIS mandiri kalau sudah kerja? Dan apakah wajib terima kasih atas kebijaksanaannya dan jawabannya dari Aisyah di Kebumen. Ini Mbak Aisyah. Beberapa pertanyaan kita kupas satu-satu. Ini yang pertama, ini kaitannya dengan KIS yang awalnya JKN KIS kemudian diganti mandiri karena sudah bekerja begitu. Nah, kemudian kaitannya dengan ketika misalkan tidak mampu membayar yang mandiri ini, apakah bisa dirubah lagi dan solusinya seperti apa? Kemudian kaitannya dengan aturan, apakah memang ada aturan ketika si penerima ini sudah bekerja dari JKN KIS berubah jadi mandiri, apakah memang ada undang-undangnya atau aturannya? Monggo satu-satu. Ini yang mungkin yang bisa dijawab dari Sukcapil yang mungkin ada urusannya dengan hal ini. Baik, kaitannya dengan ini kami sampaikan Mas Didi. Saya juga nggak tahu ini datanya. Dia itu tadinya berarti dia mungkin seorang anak mungkin ya, seorang anak dari pegawai negeri. Mungkin ini tak saya perkirakan. Kemudian dia bekerja, berarti dia kan kalau sudah bekerja kan sudah tidak menjadi kewajibannya lagi. Kalau dia anaknya seorang PNS
atau mungkin perusahaan tertentu yang memang dia mempunyai hak untuk dia mendapatkan istilahnya fasilitas KIS itu, dia otomatis ikut di kepesertaan ibunya. Kemudian ini saya perkirakan yang bersangkutan kemudian dia bekerja. Kalau sudah bekerja kan berarti sudah, contohnya Mas PNS itu kalau anaknya sudah bekerja kan sudah lepas, ya kan, sudah lepas. Nah, saya perkirakan ini yang bersangkutan kemudian dia bekerja, otomatis kalau dia bekerja PNS atau dia mempunyai kartu KIS, ya PNS kan kalau dulu Askes, otomatis dia dapat haknya. Tetapi di sini sepertinya swasta, maka dia mungkin dia belum menikah, ya, ingin kembali lagi seperti haknya yang sebelum dia bekerja. Sepertinya tidak bisa, Mas. Intinya kalau dia seorang anak dari seorang PNS itu kalau sudah bekerja atau dia sudah melewati umur lebih dari 25 tahun ya Bu Ulfa ya, maka dia tidak mendapatkan haknya. Kalau sudah bekerja berarti kan dia mempunyai status sendiri ya. Kalau mandiri dia swasta berarti dia mandiri. Kalau dia PNS otomatis masuk di KIS-nya sebagai PNS itu. Seperti itu Mas. Apakah ada ini tadi Bu kaitannya dengan kebijakan? Kalau misal sudah bekerja dari CKN KIS yang memang ditanggung oleh pemerintah harus dirubah ke mandiri begitu? Kalau itu ada ya undang-undangnya atau aturannya, yang tahu persis mesti BPJS ya. Betul. BPJS. Di kami hanya kaitannya dengan kami itu hanya yang awal dia lahir, kemudian kita linkkan juga dengan BPJS, itu juga yang secara administrasi yang menyelesaikan juga BPJS. Mas Didi. Jadi kita itu bermitra itu hanya memberikan informasi kepada BPJS, ini ada bayi lahir, kalau dia lahir dari seorang ibu yang mungkin dia anggota apa Bu yang miskin tuh namanya apa, kelompok apa itu? DTKS. Maka di DTKS otomatis anak itu kan jadi peserta juga, maka dibuatkan KIS PPI. Kalau dia seorang anak yang lahir dari seorang PNS, kita melaporkan, otomatis BPJS memberikan kartu KIS, tetapi KIS seorang anak PNS. Jadi kita mitranya sampai di sana Mas. Tetapi kalau pergantian-pergantian seperti ini, kami sarankan kepada Mbak Aisyah untuk ke BPJS langsung saja, karena ini spesifik bukan di Dukcapil, tetapi di sana Mas, seperti itu. Baik, itu dia Mbak Aisyah untuk arahannya, mungkin bisa konfirmasi ke BPJS ya. Kemudian selanjutnya saya Wanto dari Sempor, saya mau tanya untuk layanan capil yang bisa dilakukan di kecamatan apa saja, matur nuwun. Monggo. Baik, ini semakin sore semakin menghangat terima kasih nih Pak Wanto atau Mas Wanto. Kalau layanan capil yang dilakukan di kecamatan semuanya bisa. Sempor semuanya bisa. Semuanya. Kalau semuanya ya. Sempor bisa karena memang kita 26 kecamatan yang Sempor ini termasuk yang sudah punya alat cetaknya. Punya alat cetak. Jadi bisa langsung mencetak KTP di tempat. Bisa. Belangkunya semua dari kami, Mas. Alatnya ada di sana. Kami tadi sampaikan Mas Didi bahwa dari 26 memang baru 19. Yang lainnya sudah bisa semuanya. Kalau enggak bisa, ke capil saja sudah langsung. Kan sudah rekaman di kecamatan langsung cetak saja, sudah bisa langsung diambil. Baik itu. Untuk jawabannya begitu? Ya. Baik, itu untuk pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang sudah kita jawab, dan nanti mungkin kaitannya dengan tadi untuk Mbak Aisyah yang bisa ditanyakan lebih lanjut ke BPJS karena boksinya lebih banyak di sana, seperti itu ya. Betul Mas Edi. Dan untuk Wisara TV serta pendengarin FM, tidak terasa waktu juga yang harus memisahkan perjumpaan kita. Terakhir saya ke Bu Ana kembali, mungkin apa yang disampaikan kaitannya dengan tema kita sore hari ini. Monggo. Baik, terima kasih Mas Didi. Alhamdulillah kita di Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen telah dievaluasi dan berupaya maksimal mungkin untuk menyesuaikan, untuk menstandarkan apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah, bahwa kita selaku penyelenggara pelayanan
masyarakat harus terstandar sesuai dengan aturan ketentuan yang ada. Kami berharap masyarakat dalam rangka hal tersebut bekerja sama dengan kami untuk lebih baik lagi, untuk lebih meningkatkan lagi komunikasinya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik. Maka kami juga berharap masyarakat juga saling memberikan dukungan kepada kita untuk kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Kemudian Bu Ulfa, silakan. Ini singkat saja bahwa kami dari Dukcapil akan selalu meningkatkan pelayanan melalui standar pelayanan yang harus kita taati. Kemudian kita juga berjanji dan berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Sehingga harapan kita ke depan standar kepuasan masyarakat untuk Dinas Dukcapil akan semakin baik dan akan menjadi menuju pelayanan prima. Oke, baik. Kita harapkan nantinya untuk hasilnya begitu ya, tentunya lebih baik lagi, pelayanannya lebih prima lagi. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Ana, Bu Ulfa, terima kasih sudah berkenan hadir begitu, dan semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan masyarakat semakin aware terhadap data kependudukannya begitu. Dan untuk Misa Radio TV serta pendengar FM, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan sebelum berpisah pastikan untuk pemirsa dan pendengar yang belum melakukan vaksin booster bisa segera melakukan vaksin booster dan juga tetap menjalani pola hidup bersih dan sehat. Akhirnya saya Dede Setiawan beserta kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.